Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas yang namanya puyuh itu gimana ya? Perlu apa enggak sih sebenarnya pakai yang namanya vaksin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas yang namanya puyuh itu gimana ya? Perlu apa enggak sih sebenarnya pakai yang namanya vaksin? Jadi biasanya teman-teman kan mungkin yang masih peternak baru dan lain sebagainya biasanya akan diarahkan ke tiga item ini tadi. Jadi salah satu vaksin yang biasa dibumingkan oleh para penjual vaksin itu salah satunya ada NDIB, kemudian ND-Clone dan ND-Lasota. Nah, NDIB ini saya bahas dulu fungsional vaksinnya. Jadi mereka lebih ke arah fungsional untuk pencegahan. Jadi seperti NDIB ini, NDIB ini harusnya kalau secara role-nya pemberiannya itu baru boleh dilakukan ketika ayam itu ataupun puyuh sudah bertelur 25%. Jadi NDIB ini sama dengan NDIB kill, ada lagi satunya itu NDIB kill. Tapi jenisnya ke semua dari item vaksin ini sebenarnya akan merugikan sistem produksi kita. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi uh, intisarinya kalau boleh saya katakan sebenarnya secara anatomi dari puyuh itu sebenarnya sudah nggak boleh, sebenarnya tidak bisa untuk divaksin, bukannya nggak boleh ya, tidak bisa untuk divaksin karena dia mengandalkan hanya kantong udara saja dan fili-fili aja prinsipnya. Jadi beda dengan posisi apa ya, termasuk dengan ayam pun sebenarnya kalau saya lebih cenderungnya perawatan maintenance-nya lebih kepada yang sifatnya herbalis. Ya, kenapa saya berpikir demikian? Karena konsep yang pertama pastinya kita coba merucut kembali ke zaman dahulu nih ceritanya ya. Mbah-mbah kita dulu secara secara usia, secara kesehatan jauh lebih sehat dibandingkan dengan kita. Karena faktornya apa? Banyak sih. Yang pertama faktor makanan pasti. Faktor makanan, ketidakmurnian makanan, terlalu banyaknya campuran yang menyebabkan makanan itu mengandung zat aditif yang diserap oleh tubuh menjadi toksin. Kemudian faktor cuaca udara yang sudah jauh banyak polusi, itu menjadi faktor yang dominan sehingga memacu untuk timbulnya yang namanya imunisasi. Nah, kembali ke permasalahan imunisasi tadi. Jadi, bakteri-bakteri ataupun ataupun bibit penyakit yang sudah dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh. Pada dasarnya semua manusia ataupun semua makhluk hidup itu sudah punya daya imunnya tersendiri. Dan ketika imunnya itu benar-benar kita support, kita bantu jaga, kita bantu kondisikan sesuai dengan yang ada di bayangan kita masing-masing. Semisalnya kayak misalnya di manusia nih dengan konsumsi zamannya era sekarang yang new life begini ya, new normal kayak gini ini harus banyak protein untuk mempertahankan tubuhnya lebih kuat dari tahanan yang namanya sifatnya virus gitu. Nah, kembali ke puyuh tadi. Jadi pada prinsipnya kalau kita sadari sebenarnya puyuh itu salah satu ciptaan Allah yang sedikit unik gitu loh. Kenapa unik? Tubuhnya itu sebenarnya sudah terdapat antibodi yang sangat luar biasa cukup dan lengkap menurut saya. Sama halnya dengan ayam. Sehingga yang namanya vaksin itu hanya faktor tambahan aja yang sifatnya untuk menjaga tapi melemahkan fungsi dari imun yang ada di tubuh hewan tersebut. Jadi kalau kalau prinsip saya banyak sekali ya peternak-peternak kalau menurut saya eh, bahasanya mengikuti. Tetapi dia tidak tahu prosesnya. Ada yang bilang seperti misalnya ini untuk NDIB yang posisinya
harus disuntikan di awal, kemudian Endeklone, kemudian Endelasota. Nah, ini tidak tahu fungsional waktunya, timingnya yang pas itu kapan. Padahal secara fungsionalnya yang namanya vaksin itu ada strata waktu. Ada kapan waktunya yang memang pas untuk dimasukkan yang namanya vaksin yang dibutuhkan oleh tubuhnya hewan atau ternak tadi. Tetapi secara prinsipalnya semuanya sudah tersedia di dalam bodinya mereka masing-masing, di dalam tubuhnya mereka masing-masing. Sehingga kalau menurut saya ini sebenarnya nggak perlu. Yang perlu itu yang sering kita teledor salah ya dalam hal kita selalu mengunggulkan yang namanya vaksin, vaksin, dan vaksin. Apalagi dengan gencarnya para produsen obat-obatan itu menjual produk itu kepada peternak tanpa melihat fungsional kapan waktunya yang pas. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang tidak tahu misalnya antara NDIB dan NDIB kill. NDIB kill atau NDIB ini biasanya dimasukin setelah dia bertelur 25%. Tujuannya apa? Ini vaksin fatal gitu. Vaksin fatal yang sifatnya akan mengkondisikan tubuhnya itu jadi bermasalah sehingga akan drop produksinya. Itu sudah pasti. Dan melemahkan daya imun yang terjadi di ayam ataupun di puyuh. Jadi kalau menurut saya yang namanya vaksin di puyuh itu sebenarnya nggak perlu karena dia benar-benar murni mengandalkan yang namanya vili-vili udara atau selaput pernapasan ya. Nah, tinggal kita pahami saja prosesnya. Jadi penyakit itu sebenarnya simpling, nggak ribet gitu. Cuman ada dua, yang satu kalau nggak pencernaan, yang kedua adalah pernapasan. Cuman dua itu saja. Nah, kalau di Mbok D itu kan tahapan yang paling apa ya, kalau boleh saya bilang, yang urut-urutannya sebelum proses itu ternak kita terserang penyakit dan lain sebagainya. Ini kita belum bicara masalah ekosistem ya. Ekosistem misalnya sebelahnya ada kandang ayam, ada kandang bebek, kemudian yang ABK-nya juga kotor dari luar, tidak ada biosecurity-nya, tidak ada proses pembersihannya sehingga membawa yang namanya virus ke dalam kandang. Nah, kalau di kita di Mbok D itu manajemen SOP-nya sudah jelas. Yang pertama, pasti adalah sterilisasi air minum. Nah, kenapa demikian? Karena sterilisasi air minum ini adalah langkah awal pertama kita untuk melakukan stop yang namanya bakteri masuk, virus masuk dari sumber air yang ada di yang kita sediakan misalnya di kandang dari sumur bor atau sumber kita sendiri. Nah, ini penting banget karena semua penyakit yang masuk ke dalam hewan itu disebabkan oleh yang namanya ini tadi, sterilisasi airnya yang tidak jalan. Nah, ini penting banget. Nah, kalau di Mbok D, seperti teman-teman yang sudah kita bahas ya, artinya menggunakan Baiklin. Baiklin dengan dosis 80 ml per 1000 liter air minum. Nah, tujuannya Baiklin ini satu-satunya apa ya bahan yang bisa membunuh bakteri yang namanya bakteri coli, bakteri salmonella yang posisinya kadang tanpa sengaja terreduksi dan masuk ke dalam telur. Sehingga telur itu pun nanti akhirnya mengandung bakteri salmonella dan lain sebagainya. Bakteri-bakteri pemicu itu tadi, ketika kita sudah mengkondisikan yang namanya Baiklin ini tadi ke dalam tempat air minumnya dan lalu kita biarkan nih selama 4 jam sampai dia benar-benar sampai 4 jam itu sudah benar-benar steril lalu dimasukkan dan diberikan kepada ayam tadi ataupun puyuh. Nah, kadang orang banyak bingung gitu. Kok bisa Baiklin? Ya saya juga apa ya dalam salah satu kandungan zatnya yang mungkin saya tidak paparkan di sini karena terlalu panjang kalau kita bahas yang namanya kandungan Baiklin apa dan lain sebagainya. Cukup simpel aja kalau menurut saya udah Baiklin. Baiklin nggak ada pakai Proclean yang sifatnya pemutih ya, pemutih untuk baju, untuk pencucian yang kotor dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu kadang jangan salah dan jangan takut gitu. Ini yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun di farm saya. Dan alhamdulillah mortalitas sangat sedikit
dan ayamnya juga sehat-sehat, kondisi airnya juga bagus, terlindungi betul dari bakteri ini tadi. Ya. Kemudian yang kedua, pembersihan tandon utama dilakukan 1 minggu sekali. Nah, ini penting banget. Jadi pembersihan tandon utama, teman-teman, tandon utama yang paling besar itu dilakukan kalau bisa usahakan per 1 minggu sekali di cleaning. Makanya di dalam tandon itu, tandon yang besar itu harusnya ada buangannya. Buangan untuk ketika kita membersihkan tandon yang di dalam, kemudian airnya itu kita keluarkan ke sana. Nah, setelah proses ini dilakukan, ini sudah menentukan keberhasilan dari farm Anda lebih kurang 90%. Ini kuncinya. Kunci utamanya ada di sini. Jadi perhatikan betul. Kunci utamanya ada di sini. Ada di masalah air. Pintu masuknya semua penyakit itu ada di sana. Mau ditanyakan ke siapa saja, kayak ke Om Berta, Bumi Klaten itu, mau ditanyakan ke Profesor Ilyas, teman kita yang ada di Malang itu. Semuanya konsepnya selalu begitu gitu. Selalu sterilisasi air. Nah, kalau orang bicara sterilisasi air, tentunya kan ada bayangan menggunakan tabung yang besar seperti di farm saya. Sebenarnya itu boleh saja dilakukan, ataupun mungkin tabung yang kecil untuk penyaringan proses air dari sumur naik ke tandon itu dilakukan proses penyaringan dulu, ya boleh silahkan. Tetapi itu tidak menjamin bahwasanya bakteri-bakteri yang merugikan akan masuk ke dalam ayam gitu loh. Tidak satu alat pun yang bisa menjamin itu, yang namanya bakteri coli apalagi ya, itu bisa tembus, tidak tembus ke ayam gitu. Semuanya rata-rata hanya bicara airnya layak minum dengan pH bla 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 bla. Padahal dengan kita berikan Baiklin dan kita sterilisasi selama 4 jam, itu pH-nya normal banget, normal sekitar 7 lah. Artinya air yang benar-benar bersih dan layak diminum oleh ternak-ternak kita. Nah, setelah kita lakukan ini tadi, yang namanya sterilisasi air, itu adalah kunci pertama kita untuk menjaga kesehatan ternak-ternak yang kita ternakan ya, misalnya ada puyuh, ada ayam seperti saya. Nah, kemudian yang kedua, kita kan udah tahu nih maintenance yang dilakukan. Maintenance yang dilakukan seperti GPU sama sunlight, ya kan? Kemudian povidone iodine, kemudian ditambah lagi yang namanya Baiklin. Ini saya belum ngomong biosecurity dengan menggunakan yang namanya antiseptik yang disemprot rutin dengan berjadwal, misalnya per 1 minggu sekali ke semua puyuhnya atau ayamnya. Jadi itu penting banget gitu. Maintenance GPU itu wajib dilakukan lebih kurang 1 minggu sekali juga boleh untuk pengamanan. Kemudian povidone iodine finishernya setelah menggunakan maintenance GPU dan sunlight baru dilakukan povidone iodine sore harinya. Sebelumnya kita menggunakan Baiklin pagi harinya misalnya. Baiklin dengan dosis 300 mili, kemudian terakhirnya povidone iodine yang 160 mili untuk 16 liter air. Nah, proses-proses ini itu kita wajib utamakan setelah sterilisasi air, maka langkah keduanya adalah maintenance kandang atau maintenance produk kita tadi. Produk tulisnya apa? Misalnya puyuh atau ayam. Nah, itu dijaga betul secara kontaktualnya, yang namanya kesehatan, apalagi virus atau bakteri, itu kan barang yang nggak terlihat semua gitu. Tetapi kita jangan melemahkan yang namanya sistem daya tahan tubuh dari ternak kita sendiri. Mereka sudah diciptakan ada gitu, lengkap. Nah, ketika kita masukkan mereka dengan menggunakan vaksin bla 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 yang fungsionalnya kadang kita sendiri sebagai peternak tidak tahu, hanya mengikuti dari trending yang terjadi, pakai ini nih, pakai ini nih. Dari sekian banyak yang saya lakukan, dari sekian lama saya beternak, saya terus terang kalau bicara soal vaksin ya buang-buang duit menurut saya. Buang-buang duit kenapa? Saya sudah melakukan sterilisasi air dan saya sudah melakukan maintenance GPU
Ini dari segi performa kandang, kemudian kita kawal ke area pakannya juga dengan menambahkan yang namanya asam sitrat dan soda kue. Kemudian untuk heat stressnya, menghindari heat stressnya ayam itu pada waktu jam 10 atau jam 11 siang, kita tambahkan dengan menggunakan soda kue dan asam sitrit pada air minumnya dengan campuran ya sekitar 1 gram per 1 liter air. Jadi 2 gram lah antara asam sitrat dengan soda kuenya, 1 gram jadi 2 gram kita masukin sesuai dengan total jumlah air tandon yang ada di sana. Nah jadi kalau saya sih konsep berpikirnya simpel saja dan saya juga bukan hanya bisa cerita. Jadi apa yang saya jelaskan di sini semuanya saya lakukan sama persis di farm saya. Boleh dicek farm saya itu tanpa vaksin sama sekali. Vaksin A, B, dan C yang kata orang harus wajib dan sebagainya tidak ada. Toh mortalitas yang terjadi itu sangat kecil. Kemudian yang paling penting misalnya contoh puyuh. Puyuh saya itu berada di kandang bebek nih sebelahnya. Ada kandang bebek bertelur dan lain sebagainya di area belakangnya. Ya tapi alhamdulillah secara kesehatan puyuh sangat bagus produktivitasnya. Alhamdulillah naik turun namanya produktivitas ya kita faktornya banyak lah. Kadang dari ABK-nya, kemudian faktor pakannya yang kerugiannya dari self make itu kan naik turun sama dengan korelasinya pabrik ya antara misalnya 23 sampai 26% crude proteinnya. Jadi faktor human errornya masih besar banget gitu untuk self mixing. Tapi masih dalam tahap koridor dan koridor tertentu artinya masih bisa dimaklumi dengan hal-hal begitu. Nah, kemudian yang perlu kita standby kan seperti teman-teman kan saya ajarkan ataupun saya berbagi simple aja. Kalau misalnya siapkan saja dua, obatnya itu adalah obat pencernaan dan obat pernafasan. Apa itu obat pencernaan? Kan sudah saya jelaskan. Kalau pencernaan kita pakai Veta, Enterodin. Kemudian untuk posisi pernapasan kita pakai Cipro, Flow Action, dan Tilosin. Nah, di sini di Veta Enterodin ini itu sudah ada kandungannya amoxilin colistin sebenarnya. Jadi di sini itu sudah ada kandungan yang namanya amoxilin colistin. Nah, pertanyaannya cuma satu. Ketika kita sudah mengkondisikan, jangan lupa nih, kadang orang-orang sering lupa. Ketika dia sudah melakukan vaksinasi kepada ternaknya, maka otomatis yang namanya ternak itu dia punya daya imun yang sudah tinggi dan rusak akhirnya. Sehingga apa? Pada saat posisinya kita vaksin kembali atau kita berikan obat itu nggak mempan gitu. Ketika dia sakit begini CRD kita kemudian harus ngasih karena dia areanya area pernapasan dan yang namanya CRD itu kan menyerang ke area selaput pernapasan yang ada di puyuh ataupun di ayam sehingga kadang bernapas itu susah maka pakai kayak seperti itulah intinya seperti itu. Nah itu akhirnya yang namanya virus ini tadi ataupun vaksin itu tadi menyebabkan resisten yang akhirnya teman-teman ketika sudah melakukan SOP yang sama seperti saya kadang ya nggak sembuh gitu loh karena antibodinya dia sudah terbentuk ditambah dengan posisi vaksin yang sudah pernah diberikan jadi hati-hati banget gitu ketika dia sudah resisten hanya ada satu obat kalau terpaksa kita pergunakan jadi ada yang namanya obat ini siapkan saja kalau misalnya ada di kandang kita siapkan namanya Medoxi. Jadi Medoxi ini produknya Medion, saya nggak promosi ya, tapi lebih kepada menjelaskan fungsional dari obatnya. Medoxi ini macam-macam ada dua, ada yang LE, ada yang satunya kalau nggak salah yang L. Nah, itu sama saja. Ini terpaksa kita lakukan, terpaksa kita jalankan. Artinya ini opsi yang terakhir ketika ini jangan lupa ya, ketika posisi ternaknya sudah resisten. Resisten itu apa? Dia sudah kebal gitu loh.
ketika teman-teman berikan yang namanya amoxicillin colistin, padahal ini dengan dosis yang lumayan tinggi kalau menurut saya gitu loh, itu sudah nggak mempan. Ternaknya tetap sakit, tetap posisinya lemes, tetap lesu, tetap apa ya istilahnya snot dan lain sebagainya. Nah, hal-hal begitu itu kadang orang-orang melihatnya efek dominonya tanpa mereka sadari, konteksnya baliknya ke sini lagi gitu loh. Baik yang dilakukan langsung personilnya peternak maupun yang dilakukan oleh penjual pulet di Oki. Nah, kalau di saya sama sekali tidak pernah menggunakan yang namanya vaksin. Karena menurut saya, oh, what for gitu loh, nggak ada gunanya. Ngabisin duit, kalau menurut saya. Selama kaidah dari manajemen SOP kita jalani dengan baik dan saya percaya betul yang namanya antibody itu sudah tercipta dengan sendirinya. Allah itu tidak mungkin menciptakan yang namanya eh, makhluknya itu yang nggak lengkap, itu nggak mungkin gitu. Selama kita menjaga kebersihan, kita menjaga konteks makanannya, kita jaga betul, kita kawal air minumnya, ya sama lah dengan manusia. Kita jaga kebersihan, minumnya kita dengan menggunakan air yang pH-nya bagus, misalnya dengan kangen water, ya sehat terus jadinya kan begitu. Jadi teman-teman melihatnya, menyikapinya harus bolak-balik sih kalau menurut saya. Ada yang fanatik nih harus menggunakan vaksin, ya silakan. Tapi yang harus Anda sadari ketika bermasalah ternak itu tadi, maka siap-siap aja resisten. Dia tetap resisten, dia tidak bisa menerima obat yang sifatnya dosisnya di bawah itu gitu loh. Ataupun dia sudah kebal karena terlalu sering dikondisikan begitu, baik lewat suntik maupun lewat minum. Nah, lucunya, kadang para peternak besar pun gencar-gencarnya promosi itu, vaksin, vaksin, vaksin. Ini musimnya, ini musimnya, ini musimnya. One war gitu. Buat apa? Kalau menurut saya buat apa? Biosecurity itu sudah mewakili kunci dari kebersihan sebuah kandang. Maintenance yang terjadi pun sudah mewakili juga bahwasanya kita jaga betul nih gitu loh. Kita jaga betul, kita kawal, kita bunuh virusnya. Virusnya sudah jelas dibunuh dengan menggunakan povidone iodine. Orang-orang sekarang baru tahu ternyata povidone iodine itu bisa membunuh untuk virus corona dalam waktu 30 detik. Dan berita itu muncul di CNN, padahal kita sudah lama tahunya gitu. Kenapa tidak kita ledakan di pasar? Karena nanti yang akan terjadi panik sindrom untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini kan gampang seperti itu loh. Ketika di TV muncul povidone iodine, maka berbondong-bondong belanja, akhirnya habis stoknya, disimpan. Ya buat apa? Toh butuhnya cuma 10 mili untuk 1 liter gitu. Buat umur, buat cuci tangan, buat mandi, bebas sebenarnya, buat cuci baju kita tambahin itu tidak masalah. Nah, hal-hal begitu itu yang memang benar-benar harus kita protect gitu. Penyampaian informasi yang sifatnya membahayakan untuk sebuah apa ya produk, sehingga nanti pada saat orang butuh barangnya nggak ada gitu kan lucu. Nah, kita sudah memulai dan sudah mengawal itu tadi. Jadi menurut saya puyuh itu ataupun ayam tentunya yang kita pikirkan adalah langkah-langkah seperti ini tadi, seperti yang saya jelaskan, dari mulai standar riset sterilisasi air, maintenance GPU, persiapan obat pencernaan dan pernapasan, kemudian disiapkan kalau memang seandainya sudah resisten, sakit, dia dikasih obat sudah nggak mempan dan lain sebagainya, ya sudah kita terpaksa melakukan suntik. Jadi Mendoxy LA ini melakukan prosesnya, jadi puyuh itu dipegang, kemudian di dadanya itu antara daging dan tulang itu kan ada otot ya, dimasukin ke situ, nyuntiknya di dada ini jadinya. Set, dengan dosis sesuai dengan anjuran yang tertera di situ. Insya Allah akan sembuh. Nah, eh, saya berani jamin, saya berani jamin, ketika teman-teman menjalankan semua yang sudah saya sampaikan dari A sampai dengan Z, ya memang yang namanya proses perubahan itu butuh waktu. Tapi jangan sampai terlalu lama dengan keasikan kita sendiri berkutat A, B, dan C yang tanpa hasil. Kita harus merubah probabilitas lama, itu harus segera dirubah dengan probabilitas baru. Nah, oleh karena itu, apa ya, kalau boleh saya bilang ya, ya segeralah gitu. Karena selalu kita ingat, itu sandang pangan kita, itu bos kita, ya harus kita jaga. Kebersihan kandang itu sudah mencerminkan produksi yang Anda capai gitu loh. Ketika kebersihan kandangnya asal-asalan, ketika kebersihannya cuma
ya kapan-kapan lah 2 bulan sekali kayak dibersihkan. Itu sudah saya pastikan kumuh-kumuh. Lama-lama nanti tempatnya itu jadi tempat pesugihan gitu. Buat orang nyari pesugihan. Karena saking banyaknya laba-laba di situ gitu. Nah, puyuh bedanya dengan ayam. Puyuh itu konteksnya sangat harus diperhatikan yang namanya kisi-kisi udara kandang. Ya, nah jadi di kandang itu kandang yang betul itu sebenarnya kandang yang harus terbuka. Dia sangat memerlukan udara dan harus terbuka. Jadi tingginya dinding itu sebenarnya nggak boleh harusnya kalau misalnya kecuali kalau kita sistemnya menggunakan yang namanya apa ya kandang klosos yang memang ditentukan udara keluar udara masuk yang memang dikontrol itu lain cerita. Tapi ketika kita setengah mateng tanpa ilmu tanpa bekal ilmu lalu langsung ditinggikan setinggi itu tadi, kita nggak berpikir bahwasannya udara itu sangat diperlukan untuk puyuh itu sangat diperlukan banget. Coba deh kalau nggak percaya. Idealnya memang tingginya dinding itu hanya setinggi batako. Jadi cuma ada batako, satu batako, kemudian di sini kasih kandang, dan ini naik sudah dikasih bambu-bambu dan tutupannya menggunakan yang namanya paranet itu tadi, sehingga sirkulasi udaranya tetap bisa masuk. Dan jangan lupa paranet itu juga berfungsi untuk tempat kita nyemprot air nih, ketika posisi di luar itu panas dan lain sebagainya. Kita bisa mengkondisikan itu menjadi sebuah eh, tempat pendinginan jadi seperti AC yang ke apa ke sembur sama angin karena airnya masih gantung di paranet itu kan otomatis masuk ke dalamnya juga secara suhunya sangat-sangat dingin. Jadi gitu kalau menurut saya puyuh itu harus dijaga secara kisi-kisi udaranya karena dia cuma mengandalkan yang namanya vili-vili udara untuk bernapasnya. Benar-benar 100% mengandalkan yang namanya kisi-kisi udara. Kemudian jarak kandang juga harus diperhatikan. Jadi kalau yang di puyuh itu jarak kandangnya harus 2 kali lebar kandang. Nah misalnya lebar kandang nih kita bicara lebar kandangnya kita buat misalnya 1 meter nih. Otomatis jarak kandang A dengan jarak kandang B itu harus 2 kali dari ini. Berarti 2 meter jaraknya kandang 1 meter lagi. 1 meter jarak 2 meter 1 meter. Itu idealnya. Jadi sirkulasi udara itu bisa turun lagi begitu. Naik lagi ke atas dengan kondisi yang sudah lebih fresh tentunya. Nah, eh, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dengan polemik yang terjadi. Penting nggak sih yang namanya vaksinator atau vaksin yang kita berikan pada puyuh? Saya boleh pastikan siapapun orangnya yang sudah melakukan vaksin terhadap puyuhnya, coba dicek apa jaminan puyuhnya sehat. Apa jaminan puyuhnya nggak trouble? Buktinya masih ada yang kena snot, buktinya masih ada yang kena CRD. Artinya riset manapun, coba deh browsing, searching di internet. Penelitiannya dari teman-teman dinas peternakan, kemudian anak-anak yang dokter hewan membuat sebuah tesis cerita tentang pengaruh dari vaksin bla 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 begini terhadap puyuh. Itu banyak di internet itu. Coba buktikan, download. Dan hasilnya itu sama sekali tidak berpengaruh kepada puyuh. Nah, oleh karena itu, pandai-pandailah menyikapi sebuah produk. Kalau di farm dengan kaidah SOP yang sudah saya set dan saya ciptakan sejak dulu, insya Allah jalankan saja dengan konsisten dengan baik. Saya rasa kita masih bisa tetap jaga produktivitas bagus, puyuhnya sehat ataupun ayamnya sehat, kebersihan kandang terjamin, biosecurity-nya jalan. Sehingga apa? Mungkin menurut orang itu aneh dan lucu, ya sudah, biarkan mereka mereka berprinsip seperti itu. Kita biarkan aja. Yang penting lama-kelamaan ternak kita ya kita jaga sendiri dan lihat daya ukurnya cuma satu. Pada saat musim penyakit yang besar-besaran yang terjadi dimanapun ya, di daerah manapun, diukur itu puyuhnya kita. Ada yang mati nggak? Kalau matinya cuma 2, 3, mortalitas yang biasa. Tapi kalau sudah matinya 50 per hari, nanti sore mati lagi 50, itu yang sudah jadi masalah.
Apa yang terjadi dengan teman-teman? Kepanikan sudah terlambat, puyuhnya sudah sakit, dia juga sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, akhirnya afkir. Puyuh yang masih produktif di afkir, sudah rugi berapa kosnya. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, dia tidak melakukan proses pencucian kandang, kemudian sterilisasi kandang dengan periodik tertentu, kemudian dimasukkan kembali, dan dia lupa bahwasanya virus itu masih tertinggal di situ. Sehingga apa yang terjadi? Virus itu akan masuk ke tubuh dan mengalami inkubasi gitu loh. Prosesnya memang belum langsung terjadi, tapi dilihatlah 1, 2, 3 bulan atau berapa ketika dia sudah stagnan, tubuhnya itu sudah tidak bisa menerima virus itu lagi, pek, langsung. Nah itu yang pertama. Yang kedua, eh, banyak kan yang kita lihat mungkin puyuh lumpuh tiba-tiba, kemudian ayam lumpuh tiba-tiba begitu. Sebenarnya simpel, permasalahannya pasti ada di tembolok. Dan di temboloknya itu pasti ada belatung. Belatung yang posisinya masih hidup atau ulat. Nah, itu menandakan puyuhnya atau ayamnya biasanya makan kotoran gitu. Kotoran atau belatung yang sudah ditelori oleh lalat dan akhirnya berkembang biak di tembolok menjadi medianya dia untuk berkembang biak di situ. Sehingga apa? Menyebabkan kelumpuhan mendadak. Nah, itu yang kutipan-kutipan yang kadang ya orang-orang tidak paham gitu loh. Tiba-tiba kenapa begini, kok jadinya begini. Akhirnya panik sindrom dilakukan, wah vaksin A, vaksin B, vaksin C. Bukannya sembuh, malah akhirnya mati, nggak karu-karuan jadinya. Kos yang kita keluarkan juga sudah terlalu banyak, walhasil dia tidak dapat apa-apa. Jadi begitu untuk teman-teman mitra Bode dan teman-teman dimanapun yang menonton video ini, saya mohon maaf bukan merendahkan atau menyalahkan sebuah ilmu yang sifatnya vaksin tadi yang sudah diberikan kepada ternak jenis apapun. Tapi menurut etika saya, selaku peternak juga, hasil tersebut bisa kita konsepkan tanpa harus bantuan dari manusia misalnya yang namanya vaksin itu tadi. Tapi buat teman-teman yang mau menggunakan vaksin ya silahkan. Toh vaksin juga tidak ada buruknya kok. Tapi kita harus memang benar-benar mengerti, artinya kesiapan dari ternak kita itu sehat atau tidak, kita harus benar-benar pantau dan mengetahui itu. Sama halnya dengan prinsip kita ketika kita melakukan imunisasi nih. Mungkin coba lihat imunisasi vaksin, banyak vaksin yang palsu, vaksin yang nggak jelas aslinya dimasukin ke manusia. Nah hal-hal begitu itu yang eh, kadang membuat kita itu akhirnya berpikir kembali gitu loh. Ini gimana sih kok posisinya kok jadi begini, ini kok jadinya begini. Nah itu yang kadang saya melihatnya sebuah hal yang unik dan lucu gitu loh. Jadi kalau menurut teman-teman yang menonton video ini mungkin mau menjalankan vaksin ya silakan. Tapi kalau di SOP Body Farm sendiri, saya sama sekali tidak menggunakan yang namanya vaksin. Baik vaksin di ayam ataupun di puyuh. Sehingga tidak ada dalam SOP saya menggunakan vaksin sama sekali. Semuanya murni sterilisasi air, persiapan semprot maintenance dan biosecurity kandang, kemudian kita siapkan obat pencernaan dan pernapasan, ada lagi yang namanya asam sitrit dan soda kue yang untuk membantu heat stress ketika dia panas. Kemudian kita persiapkan lagi ketika memang ada yang sakit kita kasih medoxy LE. Itu yang sudah resisten yang mungkin kita nggak tahu ya karena daya tahan tubuh itu pun ya 1, 2. Nah, hal-hal begini itu coba kita pikirkan dan kita renungkan kembali gitu. Kalau menurut saya, ya demikian adanya gitu. Saya tidak menutupi harus fanatik gaya saya atau harus fanatik gaya si A yang mungkin menggunakan vaksin dan lain sebagainya. Itu bebas, pilihannya ada di kita semua. Tetapi dari sekian tahun saya berternak, ya alhamdulillah saya menggunakan posisi yang seperti ini, manajemen SOP-nya, untuk ayam dan puyuh omega saya yang sampai dengan sekarang ya alhamdulillah produktivitasnya sangat bagus. Jadi saya rasa begitu teman-teman. Untuk kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri, silahkan dipikirkan sendiri, mana yang terbaik menurut teman-teman, saya support saja. Tetapi kalau untuk menurut manajemen SOP MBOD yang namanya vaksin itu tidak perlu. Karena kodratnya semua hewan, siapapun itu ataupun bahkan manusia, itu sudah punya daya imunisasinya sendiri, tinggal kita perkuat
kita jaga, kita pastikan semua asupannya memang benar-benar terkondisi dan bebas dari yang namanya bakteri dan virus. Jadi demikian teman-teman penjelasan pendek saya tentang apakah penting yang namanya vaksin untuk peternakan, sebuah peternakan baik puyuh maupun ayam. Jawabannya sudah Anda dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.